Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal prediksi UP ya untuk PPG tahun 2021. Di sini ada soal IPA ya, IPA fisika untuk guru SD. Di sini ada seseorang ya, dia ingin melakukan perjalanan ya, mudiklah sejauh 200 km ya. Jadi ini mau mudik sejauh 200 km. Dengan kecepatan tertentu, tidak diketahui kecepatannya berapa. Tetapi terjadi kecelakaan lalu lintas ya, terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga membuat perjalanannya itu mengalami kemacetan. Kecepatannya ini karena macet, kecepatannya berkurang 20 km per jam. Berkurang ya, bukan menjadi 20 km per jam, tapi berkurang. Berarti kalau kecepatan awalnya itu V1, maka kecepatan keduanya V1 kurang 20 km. Tentu saja waktu tempuhnya bertambah 30 menit dari waktu normal. Ya, waktu biasanya kalau tidak macet. Jadi dia punya V1, punya T1 waktu 1 untuk menempuh perjalanan 200 km yaitu S ya. Ini jarak S ini, 200 km ini S. Nah, V1 ya, ada V1, ada T1. Nah, tentu di sini karena macet berarti akan ada V2. Sama dengan V1 kurang 20. Satuannya sama 3 km per jam. Ada juga T2 ya. T2 itu sama dengan T1 tambah. Nah, 30 menit berarti 0,5 jam. Ini satuannya jam. Jadi nanti pas hasilnya itu jam ya. Nah, pertanyaannya ini kondisi normal seharusnya sampai dalam 2 jam, 2,5 jam, 2 jam 45 menit, 1 jam 45 menit, atau 3 jam, itu optionnya. Kita akan mengerjakan soal ini dalam 2 cara. Memahami soal, pertama itu kita punya istilah atau konsep level pengetahuan. Ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Yang pertama kita akan kerja secara prosedural. Nah, tadi fakta-fakta itu. Berapa jaraknya? 200 km itu fakta. Ya. Kemacetan itu fakta. Berkurang 20 km itu fakta. Bertambah waktu 30 menit itu fakta namanya. Nah, baru masuk pengetahuan konseptual, yaitu apa? Menggunakan kecepatan, rumus kecepatan ya. V sama dengan S per T. Ini konseptual. Perbandingan jarak dengan waktu itu konseptual. Baru kita masuk pada prosedural, bagaimana mengerjakannya, bagaimana menghitungnya, keterampilan menghitung langkah demi langkah. Nah, yang pertama di sini adalah kita punya informasi tadi bahwa jarak itu sama dengan ya, jarak itu sama dengan ini jarak 200 sama dengan kecepatan 1 kali waktu 1. Itu jarak. Sama juga jaraknya tetap berarti kecepatan 2 dan waktu tempuh 2. Nah, itu sama. Tinggal kita substitusi waktu tempuh 2 itu T1 tambah setengah jam. Nah, ini dalam jam. Kecepatan 2 itu adalah V2 sama dengan V1 dikurangi 20 km per jam satuannya. Ya. Tentu di sini adalah proses perkalian aljabar ya. Biasa orang menyebutnya perkalian pelangi ya. Perkalian pelangi ya. V1
kali T1 tambah V1 kali 0,5 kurang 20 kali T1 kurang 20 kali 0,5. Sehingga kita peroleh 10 sama dengan 0,5 V1 kurang 20T. Ya. Jadi ini belum melibatkan yang 200, tapi kita mengambil yang merah ini ya. Kita mengambil langkah yang ini nih. Nah, kita samakan tuh ya, V1T1 ini dengan V2T2. Nah, kita ganti V2T2-nya dengan V1 kurang 20 tambah kali T1 tambah 0,5. Sehingga ketika kali pelangi itu berlangsung, maka kita akan mendapatkan 10 sama dengan 0,5 V1 kurang 20 T1. Nah, persamaan ini kedua ruasnya dikali dengan T1. Dikali dengan T1. Jadi nanti muncul 10 T1 sama dengan 0,5 V1 T1 kurang 20 T1. Ya. Nah, ketika muncul nanti T1 kuadrat ya, 20 T1 kuadrat. Nanti muncul V1 T1, maka di sini ganti 200 ya. Di sini nanti akan jadi 10 T1 sama dengan 0,5 V1 T1 kurang 20 T1 kuadrat. Nah, di sini ada V1 T1. Berarti kita ganti dengan V1 T1 itu kan kecepatan 1 kali T1 ya. Kita ganti dengan ini yaitu 200. Ya, kita ganti 200. Ini saya hapus lagi. Jadi muncul itu ganti dengan 200 ketika muncul V1 T1. Nah, ini dia ya. Persamaan ini pun sudah bergerak ya, sudah bergerak. Ya. Jadinya 20 T1 kuadrat yang di ruas kanan tadi yang ini. Ya. Tambah 10 T1 yang di sini tadi, kurangi 100. Nah, dari mana 100? 100 itu 0,5 kali 200 tadi. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kita bisa sederhanakan ya, sama-sama bagi 10 ya. Sama-sama bagi 10 ini kita bisa sederhanakan, yaitu sembari langsung difaktorkan. Jadi ini sama-sama bagi 10, ini kan menjadi 10 T1 kuadrat ya, 10 T1 kuadrat tambah T1 kurang 10. Nah, ini difaktorkan ya. Faktornya adalah 2T1 tambah 5 kali T1 kurang 2. Tentu di sini akan menghasilkan 2 nilai T1 ya. Ada T1 yang sama dengan min 5/2 dan ada T1 yang sama dengan 2. Tentu tidak mungkin negatif ya. Maka kita ambil yang bernilai positif, yaitu T1 sama dengan 2. Dalam hal ini adalah 2 jam. Sehingga jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Nah, itu pekerjaan secara pengetahuan prosedural ya, secara prosedural. Nah, kita akan mencoba mengerjakannya secara faktual ya, pengetahuan faktual. Dengan pengetahuan faktual yang berlanjut konseptual, prosedural, lanjut kepada metakognitif. Nah, metakognitif itu bagaimana kita menilai otak kita, bagaimana kita menilai pengetahuan kita, bagaimana kita bisa memprediksi jawaban, bagaimana kita mampu melihat pola, oh jawabannya ini, tanpa melakukan coretan-coretan yang berarti prosedural. Nah, di sini kita melihat ya bahwa jaraknya ini kan 200 kilometer ya, 200 kilometer. Tentu harapannya akan ditempuh dengan kecepatan yang dalam arti tidak desimal ya. Nah, kita akan melihat waktu yang
bisa digunakan untuk habis dibagi. Ya, habis dibagi dalam artian faktor dari 200. Nah, di sini faktor dari 200 itu ya kita mudah sekali melihatnya. Ya, ada 2, ada 2,5. Kalau kita menggunakan konsep bilangan bulat, kita ambil misalnya A dan E 2 jam, ya. 2 dan 3. Nah, tentu 2 ini jelas habis dibagi oleh 200. Nah, pilihan kita kuat di situ. Kalau 3 tidak. Nah, ya, kalau 3 tidak. Kemudian 2 ini, karena 2 ini jam pertama, di kecepatan pertama tanpa sebelum macet, artinya kalau nggak ada kemacetan, di sini mengalami keterlambatan, ya, bertambah waktu 30 menit. Berarti kita punya T sekarang 2,5, ya, T2 setelah macet. Nah, T2 ini masih bisa dihabis faktor dari 200 masih bisa. Berarti ini kan 80 ya, masih bulat. Sehingga kuat kita pilihannya ada di jawabannya 2. Kalau kita mau coba dengan apa itu? Dengan 2,5, kita ambil 2,5 misalnya. Bagaimana 2,5? Yang B ya. 2,5 jam. Nah, 2,5 memang habis dibagi 200. Tetapi ketika waktu bertambah 30 menit, ini kan T2 jadinya 3 jam. Nah, 3 ini tidak habis dibagi oleh 200. Makanya tidak direkomendasikan untuk mengambil nilai 2,5. Oleh karena itu, jawaban secara metakognitif adalah T sama dengan 2. Itu pekerjaan secara metakognitif. Nah, jadi kita punya jawaban kalau kondisi normal, waktu tempuh untuk 200 km ini selama 2 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.